Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas secara singkat, padat dan jelas saja mengenai custom ROM kali ini. Jadi di sini banyak sekali yang meminta dan request mengenai custom ROM, yaitu adalah Evolution X. Dan ini bukan juga yang terlalu lasting ya. Jadi bisalah kalian guys ya, gunakan lah, istilahnya nggak terlalu lama-lama banget juga sih. Jadi ini custom ROM Evolution X yang lumayan terbaru lah. Jadi kalau kalian mau pakai silakan. Dan untuk cara pasangnya seperti biasa ya guys ya. Jadi tinggal pasang kalian bisa tinggal pasang tanpa firmware. Kalian bisa langsung pasang, langsung pakai ROM-nya aja langsung ya. Jadi buat kalian yang mau menggunakan silakan. Jadi sebelum kalian gunakan, kalian baiknya kalian tonton video ini dulu biar kalian gak gagal paham dalam misalnya mau tahu apa saja fitur-fitur yang bagus yang ada di ROM ini. Jadi bagi yang nanya juga, jadi kenapa dia ikonnya kecil seperti ini? Jadi icon ini kecil karena aku sudah atur DPI-nya guys ya untuk main game. Nanti kalau kalian mau pasang silakan, karena memang kalau bawaannya DPI-nya memang besar-besar ya. Sengaja aku buat kecil begini biar lebih enteng main gamenya juga ya, dan touch-nya juga lebih nyaman. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi kecil banget ya. Jadi untuk fitur notifikasinya seperti ini masih seperti yang lama yang biasa ya, nggak ada perubahan. Dan fiturnya juga seperti itu juga, tidak ada yang berubah. Dan di sini juga icon-icon daripada menu setelannya juga seperti yang lama ya. Ada di sini evolver, jaringan dan seperti yang biasalah. Dan tentu di sini nanti kita akan bahas mengenai evolver, apa saja fitur yang ada di dalam evolver ini, nanti aku akan bahas ke kalian. Dan di sini bagi yang nanya, kemarin ada juga yang nanya, Bang, apakah ada custom ROM yang bisa menggandakan aplikasi? Jadi untuk penggandaan aplikasi di setiap ROM itu tidak ada ya guys ya, kecuali kalau seperti misalnya HyperOS mungkin ada fitur untuk menggandakan aplikasi. Tapi kalau untuk custom ROM ini tidak ada ya. Jadi di sini kalian bisa lihat juga, di sini saya pakainya Poco F1, dan sini Android yang digunakan sama ROM ini dia menggunakan Android 14. Nah, ini Android 14 yang versi Evolution X-nya itu yang 9 ya. Nanti yang bagiannya ini versi yang 9. Dan untuk kernel yang digunakan, dia menggunakan kernel Helios. Jadi bagi yang mau ubah kernel silakan diubah, bisa. Kalian pakai, saya sarankan kalian pakai yang NGK aja, karena sudah lebih stabil lah guys ya, lebih standar juga untuk standar main game dan juga daily kalian pakai ya. Suhu juga yang dihasilkan sama NGK itu lumayan lah, istilahnya nggak terlalu panas-panas banget lah guys ya. Jadi di sini untuk versi Androidnya kalian bisa lihat ya, nanti kalau kalian mau pasang silakan. Dan untuk keamanan juga sudah yang terbaru 5 Mei 2024 ya, 1 bulan yang lalu guys ya. Tapi masih oke lah guys ya. Nah, untuk seperti settingan yang lain yang saya katakan tadi itu The Evolver, dia punya aplikasi Evolver yang dimana ini sudah seperti yang baru guys ya. Mau apa saya katakan baru, di bagian yang kalau untuk fitur-fiturnya sih stabil aja, standar ya. Dia hanya ada seperti ini, time lock, status bar, quick setting, notifikasi dan yang lain-lain. Hanya saja di bagian miscellaneous ada sedikit fitur yang dikurangi ya. Kalau kemarin di Evolution X yang lama itu, ini fitur miscellaneous-nya itu banyak ya. Jadi buat yang nanya, Bang, di mana fitur high FPS-nya? Jadi untuk yang nanya di mana fitur high FPS-nya itu ada di komponen spoofing ya. Kalian buka aja komponen spoofing seperti ini. Nah, dia nanti bakalan ada di bagian bawah, namanya higher FPS in games. Jadi bisa kalian aktifkan. Saya di sini juga sudah aktifkan. Jadi masih ada yang nanya itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk mendongkrak ya, mengoverclock ketika kita bermain game, seperti misalnya mau naikkan grafik lebih tinggi, bisa pakai ini guys ya. Jadi itu fungsinya fitur high FPS tadi. Jadi bagi yang mau otak-atik yang lainnya silakan, di sini semua bisa kalian otak-atik, seperti power menu, notifikasi segala macam, icon-icon pun bisa kalian atur di Evolver ini. Fitur yang sangat-sangat membantu kita untuk ke custom ya. Namanya aja custom, jadi kita suka-suka hati lah.
Jadi untuk kernel yang dipakai adalah kernel Helios, dan kebetulan saya sudah mencoba untuk scoring Antutu dan saya dapat di angka segini guys ya, 403.000, dan ini menurut aku ya, tapi nggak tahu menurut kalian. Menurut aku di angka 403.000 ini sudah lumayan tinggi dan juga stabil lah ya. Dan untuk isinya, nah untuk isinya kalian bisa lihat. Nah ini ya guys ya, dia itu stabil di CPU-nya itu di angka 102.000, dan untuk GPU-nya itu di 133.000. Dan kalau bisa kalian lihat, nah suhu monitoring daripada si ROM ini lebih stabil banget ya, karena saya sudah coba untuk nge-scoring dia itu datar terus ya sampai ke ujungnya 34 derajat. Jadi tanpa kalian pakai cooler pun ini ROM ini udah untuk masalah suhu sudah dioptimasi ya. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin, biasanya Evolution itu biasanya tembus sampai 40 derajat ke atas ya kalau main game, atau 43 derajat itu kan udah mulai gak nyaman lagi lah untuk kita mainkan ya. Tapi di sini dia itu saya coba untuk beberapa kali main game dan hasilnya ya lumayan oke sih guys ya untuk bagian suhu. Jadi buat yang selama ini ngeluh mengenai suhu, jadi ini ROM udah cocok buat kalian yang nggak mau pegang HP itu terlalu panas ketika berlama-lama main gaming ya. Jadi bagaimana menurut kalian pun kalian komen di bawah apakah ini sudah cocok atau belum ya. Oke, jadi buat nanti yang mau pasang, dilihat dulu bagian-bagian yang seperti ini apakah memang worth it untuk dipasang. Jadi ketika saya pakai juga untuk beberapa aplikasi pun aman-aman aja ya, seperti misalnya aplikasi media sosial seperti Telegram, Facebook pun istilahnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan untuk aplikasi-aplikasi media sosial yang lain juga oke-oke aja. Touch juga aman, apalagi saya pakai DPI-nya itu saya lebih besarin lagi biar lebih enak ya. Dan untuk yang lain-lain seperti gaming, dan untuk masalah gaming nanti aman aja. Dan di sini saya pakai Magis ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa pakai Magis?" Karena Magis itu saya pakai untuk nge-restore aplikasi-aplikasi saya gitu ya. Kalau ada yang nanya ini bisa pakai mobile banking dan segala macam, bisa, tapi intinya jangan di root lah. Jangan kalian root, nanti akan ditolak aksesnya. Kita akan coba untuk bermain game. Sekalian kita akan coba fitur FPS game tadi ya. Kita akan coba mulai dari Mobile Legends dulu ya. Nah, di Mobile Legends biasanya akan terbuka fitur yang namanya grafik yang ultra. Nah yang ultra guys ya. Tapi apakah di Mobile Legends ini terbuka? Kita akan coba lihat saja. Kalau di Mobile Legends itu fiturnya ultra, dan juga yang bawahnya juga ultra. Kalau sekarang di PUBG Mobile itu dia itu 90. Kalau dulu 90 FPS, tapi sekarang dia itu lebih ke Extreme Plus ya. Dan ini sudah update yang baru, kita sudah update yang terbaru. Apakah fitur high FPS-nya itu berfungsi di game seperti ini ya? Kita akan buka bagian settingan, kita akan buka bagian grafik. Nah ini ya grafiknya guys ya. Kalau untuk frame rate yang kita dapat dengan fitur high FPS-nya dapat di tinggi, dan untuk grafiknya dapat di ultra. Jadi di Mobile Legends masih belum worth it ya. Masih istilahnya belum support ya. Kalau kemarin support ya, tapi nggak tahu sekarang kenapa dia nggak support lagi ya. Mungkin si developernya nggak menyesuaikan dengan update Mobile Legends yang terbaru kali ya. Atau ada yang tahu, kalian bisa komen di bawah kenapa dia nggak support. Tetapi kalau di PUBG Mobile, setelah tadi saya coba sih guys ya, saya coba di PUBG Mobile, fiturnya itu berfungsi untuk fitur high FPS itu guys ya. Kalau di game-game lain juga berfungsi, hanya di Mobile Legends saja tidak berfungsi. Biasanya kalau Snapdragon 845 itu dia kalau di game-game seperti PUBG Mobile ini dia cuma mentok sampai ekstrim aja. Tapi kalau menggunakan fitur yang high FPS, dia bakal tembus sampai Extreme Plus ya. Kita akan coba langsung masuk ke lobby ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu lobby. Kita akan coba lihat dan saya akan buktikan ke kalian bahwa fitur yang saya katakan tadi itu berfungsi ya. Kita masuk ke bagian setting, terus di sini bagian grafik. Nah, ini yang saya katakan tadi guys ya. Kalau smooth Extreme Plus itu dia terbuka, tapi kalau Extreme
juga terbuka juga. Tapi kalau kita matikan fitur yang tadi FPS, maka dia cuman mentok di Extreme aja, dia nggak bakalan terbuka sampai Extreme Plus. Itu sih kelebihan daripada ROM yang fitur high FPS-nya itu dibuka ya. Kalau untuk balance sampai dia ultra, Edge-nya sampai ultra juga, HDR-nya sampai ultra juga. Tapi ultra HDR-nya pasti nggak akan terbuka sih, karena masih belum terbuka sampai Snapdragon 845. Ya itu guys ya, untuk fitur yang saya katakan tadi itu dia bisa terbuka sampai fitur segitu guys ya. Jadi itu cocok buat kalian yang suka main game PUBG Mobile ataupun Mobile Legends ya. Untuk Free Fire, jadi banyak juga yang menggunakan, yang nanya mungkin siapa tahu gitu yang mau main Free Fire. Kita akan langsung buka aja. Saya kebetulan juga saya main Free Fire juga guys ya. Jadi untuk Free Fire pastinya harusnya lebih tinggi lagi ya. Harusnya. Jadi kita akan coba buka ya Free Fire-nya. Di sini kita akan coba ratakan kanan. Aku juga udah coba sih, tapi menurut kalian bagaimana lah? Di sini kita akan coba lihat di bagian mana ini tampilan. Nah, untuk tampilannya, nah ini guys ya, dia itu bisa terbuka sampai max ya. Saya udah bikin semua rata kanan ya. Untuk resolusi tinggi juga saya bikin sampai high, dan bayangan on-nya juga sampai semua. FPS tinggi pun sampai high semua ya. Apakah kalian cocok atau mau menggunakan ROM ini ya? Kalian bisa lihat ya, dia juga lihat kayak real gitu ya guys ya. Free Fire Max nih. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ROM ini? Kalian komen di bawah. Nah, nanti kalau kalian ada yang masih bingung ataupun yang kalian nggak paham guys ya, kalian komen di bawah aja dan akan saya balas satu persatu. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian guys, and see you in the next video.